Welcome to my channel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah creepypasta berjudul Malaikat Pembunuh di Balik Pohon. Mungkin ada hal-hal yang aneh dalam cerita ini. Beberapa akan tampak berlebihan dan kelihatan tidak penting. Pernyataan seperti itu merupakan hal yang umum dengan jenis cerita seperti ini. Namun untuk saat ini kutekankan padamu bahwa ini benar-benar nyata. Dulunya kakekku adalah seorang pengurus pemakaman dan beberapa tahun yang lalu dia meninggal. Kakekku dan aku memiliki nama yang sama dan itu sedikit mengganggu saat mendengar namaku ketika berpidato di pemakamannya. Aku melihat langsung saat-saat penurunan peti jenazahnya dan namanya tercantum di batu nisan. Hal-hal itu membuatku berpikir tentang hidupku sendiri dibandingkan pemakaman yang seharusnya lebih aku utamakan. Setelah penguburan, kami pergi meninggalkan rumah pemakaman. Bisnis telah diambil alih oleh seorang laki-laki yang kurasa akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kakek pasti senang, meskipun hal itu tidak begitu penting untukku. Aku melihat sebuah pohon besar di halaman depan rumah duka. Di dekat puncak pohon, di antara dahan-dahan, terdapat sebuah hiasan malaikat kematian. Tingginya sekitar 7 kaki dan mengenakan jubah hitam yang berkibar, menakutkan karena tertiup angin. Wajahnya tidak kelihatan, hanya sabit besarnya. Saat itu sudah awal November. Jadi aku mengira pemilik yang baru akan segera menurunkannya. Mengingat bahwa itu mungkin menimbulkan sedikit kesan menakutkan di rumah duka. Saat kami kembali ke rumah nenek, semua orang membicarakan betapa besar kerinduan mereka akan sosok kakek. Sungguh sedihnya mereka bahwa kakek telah meninggal. Dia benar-benar orang yang baik. Aku akan merindukan senyumannya. Akan tetapi mereka tidak memanggilnya kakek, namun selalu menggunakan namaku. Aku seperti melihat masa depanku. Terlihat sekilas pemakamanku, kemudian muncul gambaran malaikat kematian menunjukku. Menatap di balik tudungnya, menyelubungiku dengan kegelapannya. Setelah malam, aku bilang aku ingin berjalan-jalan sebentar dan menyegarkan pikirku. Hal yang bagus mengenai kota kecil adalah mereka benar-benar terisolasi dan tenang di malam hari. Di saat aku sedang berjalan, aku melihat halaman belakang yang terpagar. Tengkorak banteng tergantung di atasnya. Aku tidak yakin kalau itu hiasan Halloween. Aku benar-benar yakin apa benda itu sebenarnya. Sebuah kincir angin sepertinya berputar dan berbunyi, layaknya jeritan kecil yang datang dari arah taman. Namun, sayang aku tak dapat melihat apapun di sana segelap ini. Aku membetulkan kerah jaketku dan berjalan di sisi jalan menuju tempat kerja kakekku. Aku menyadari kalau hiasan malaikat kematian sebelumnya akan lebih baik di malam hari. Aku mendongakkan kepalaku ke atas dan terkejut tidak melihat apapun di dahan-dahan pohon maple itu. Mungkin sudah diturunkan tadi, atau jubah malaikat kematian itu bersembunyi dalam pekatnya gelap malam. Entah mengapa aku merasakan bahwa kehadirannya justru terlihat semakin nyata, oleh karena kurangnya penjelmaan secara fisik. Saat itulah aku memutuskan untuk berjalan pulang kembali ke rumah duka. Ketika tiba-tiba sebuah tiupan angin menerbangkan pasir dan aku mendengar suara yang nyaring dari arah belakang. Karena aku berada di dekat yang banyak pohon, aku merasa bahwa itu adalah suara angin yang meniup ranting-ranting pohon di seberang jalan. Namun, untuk beberapa saat suara itu lebih terdengar seperti sabit yang menggores beton dan kian mendekat menuju arahku. Aku segera berlari kembali ke rumah nenek seperti buruan yang lari dari pemangsa.
Ketika aku sampai, aku melihat nenek dan yang lainnya sedang bermain binokle, sejenis permainan kartu. Jantungku berdetak begitu kencang seperti hendak melompat menembus dadaku. Mereka bertanya mengapa aku begitu ketakutan. Aku mengusap dahiku dari keringat, menutup mata dan tersenyum. Aku terlihat sangat bodoh. Aku menceritakan pada mereka semua bagaimana hal yang terjadi saat mempengaruhi pikiranku, tentang malaikat kematian yang berada di atas pohon dan hal yang terjadi di jalan. Mereka tertawa dan berkata bahwa hari itu adalah hari yang berat untuk kami semua. Mereka mengajakku untuk bermain dengan mereka dan aku mengiyakannya. Aku melepas jaketku dan meletakkan di atas kursi. Saat aku hendak duduk, rasa dingin tiba-tiba menjalar di sekujur tubuh dan membuat nafasku tersenggal. Pamanku bertanya apakah ada yang salah, dan nenekku bertanya mengapa aku terlihat begitu pucat. Aku tak bisa mendengar mereka. Mereka seperti berbicara dalam bahasa roh. Di sana, di bagian belakang jaketku, aku melihat sebuah koyakan besar bekas sabitan. Hal berikutnya yang kusadari adalah cairan hangat merembus di punggungku.